Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya. Allah berikan sekian banyak rezeki, sekian banyak nikmat. Meskipun banyak sekali yang diberikan itu, kita padahal nggak minta, padahal kita butuh, tapi tetap Allah berikan. Semoga kita sanggup mensyukuri semua nikmat tersebut, dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas sekarang tentang zakat nih, ngobrolinnya tentang yang paling penting, ngurus siapa yang berhak menerima zakat. Atau kalau perlu kita bahas lagi lebih dulu tentang apa bedanya zakat, infak, wakaf, sodakoh, karena suka pahili, suka ketuker ya. Pertama, singkat ya, sedekah itu umum, termasuk senyum kepada saudara kita itu juga sedekah ya. Jadi umum, amal soleh yang baik ya. Terus infak adalah sedekah berupa harta ya, tapi tidak wajib ya. Nah, kalau zakat sedekah yang berupa harta tapi wajib ya, nanti ada nisabnya dan juga ada syarat-syaratnya dalam fikih Islam ya. Kalau wakaf itu diberikan dalam bentuk yang tidak boleh habis, makanya biasanya tanah karena tidak dimakan kan. Kalau kita kayak ngasih nasi ke orang dimakan habis, tapi kalau wakaf tidak boleh habis. Kalau dalam bentuk uang gimana? Boleh, tapi uangnya nggak boleh habis, dimanfaatkan untuk yang terus berkesinambungan. Siapa yang nerima? Kadang ada orang ngasih, boleh nggak sih ngasih ke paman sendiri atau ke saudara sendiri? Boleh, selagi termasuk mereka dari yang 8 asnaf. Di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Coba bacain ya lebih tepatnya ya, biar supaya tidak ada yang salah lagi. Kalian bisa lihat surat 9 ayat 60. Izin saya langsung terjemahan supaya waktunya cukup. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 3 mu'allaf yang dilunakkan hatinya, lalu untuk memerdekakan hamba sahaya 5, 6 adalah riqab, gorimin, membebaskan orang yang berhutang, lalu untuk yang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, dan juga yang dalam perjalanan ya, Ibnu Sabil. Jadi boleh nggak kalau ke keluarga, selagi dia termasuk, misalkan termasuk mohon maaf miskin, maka boleh dikasih, tapi bukan karena dia saudaramu, dia boleh dikasihnya karena dia termasuk dari 8 asnaf. Karena kalau zakat ada kekhususannya ya. Dan apa hikmahnya? Kebaikannya ini pernah terjadi di zaman ketika, makanya luar biasa Islam itu ya, bisa benar-benar jadi solusi. Di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini padahal mimpinnya bentar loh, cuma 29 bulan, 2 tahun 5 bulan ya. Tapi ada di zaman beliau itu ketika Islam benar-benar berjaya, ada momen di mana uang zakat terkumpul, tapi ternyata dicari 8 asnaf dari yang tadi atau ayat 60, tidak ada satupun yang ditemui. Maka gimana ini Amirul Mukminin, uang zakatnya banyak, terus gimana kita harus menyalurkan? Akhirnya salah satu solusinya beliau bilang waktu itu, siapa yang pengen berangkat haji, biayain. Maka dicari, ternyata tidak ketemu, Masya Allah, karena semuanya sanggup, mampu, Masya Allah, Allah makmurkan mereka. Terus gimana lagi Amirul Mukminin? Cari orang yang pengen nikah, nggak ada biayanya, dibiayain. Coba tuh, pengen nikah dibiayain, Masya Allah ya, biar juga nggak pada berzina, nggak pada pacaran ya. Dicari, nggak ketemu, semuanya pada sanggup, Masya Allah. Akhirnya perintahnya apa waktu itu? Gimana Amirul Mukminin? Akhirnya perintahnya adalah belikan kepada beras-beras. Untuk apa Amirul Mukminin? Sebarkan beras-beras itu ke seluruh pegunungan, agar semua orang tahu bahwa di negeri Islam ini, jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Saking makmurnya, teman-teman lihat ya. Itu baru bicara masalah zakat. Yang punten kan 1/40, 2,5%. Itu pun kalau udah mencapai nisab dan juga harus haul dulu, kepemilikannya juga sempurna, milik dia pribadi. Ada syarat-syaratnya. Zakat kecil 2,5%. Silakan. Sedangkan kalau kita misalkan ngebahas yang lain, misalkan kayak ekonomi syariah, ketika ada momen di mana Islam benar-benar bangkit, berjaya, ya. Seperti misalkan ada di dalam sejarah Islam ketika seperti misalkan di Andalus, ingat waktu ketika akhirnya negara perlu duit, minjem duitnya kemana? Ke jamiah, ke universitas. Padahal universitasnya pendidikan gratis. Dan di saat itu profesi yang paling tinggi gajinya guru. Ikut kajian Ustadz Budi Asari seingat kokoh ya, disebutkan guru PAUD aja seketara 15 jutaan sebulan. Apalagi yang dosen-dosen yang sudah luar biasa ya.
Dan itu semuanya menggunakannya wakaf terpadu, teman-teman. Dengan ini kita tadi zakat aja sudah luar biasa, itu sudah bisa untuk menanggulangi kemiskinan. Dan kita tahu ya potensi zakat di Indonesia aja sampai, silakan bisa cek di web Basnas resminya ya, itu sampai sekitar 300 triliunan lebih. Itu di Indonesia saja ya. Sedangkan Masya Allah juga pernah ada di dalam sejarah Islam ketika itu ada yang namanya Bimaristan. Sebetulnya dari bahasa Persia, Bimar itu tempat ya, Ristan itu orang yang sakit. Jadi maksudnya rumah sakit. Cuman apa bedanya orang rumah sakit zaman sekarang sama zaman itu? Orang sekarang itu sembuh bisa sakit lagi gara-gara ngelihat tagihannya ya. Kalau di zaman itu apa bedanya? Kalau di Bimaristan itu orang begitu keluar sembuh diberikan pakaian baru dan diberikan sejumlah uang untuk gantiin dia berapa hari nggak bisa nyari duit. Berobatnya gratis. Itu Masya Allah. Dari mana berarti uangnya? Ada wakaf terpadunya. Pemimpin di saat itu memberikan ada beberapa unit bisnis seperti misalkan pasar untuk membiayai itu semua. Dan Masya Allah berkah, teman-teman. Kalau udah bicara syariat kan akhirnya nyambungnya kepada keberkahan. Dan zakat aja sanggup menentaskan kemiskinan, dan Masya Allah ada peruntukannya. Apalagi nanti ketika ngeluas ke manfaat infak, manfaat wakaf, akhirnya sebesar itu, semakmur itu. Sampai tadi Masya Allah, jangankan manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan. Karena Islam benar-benar rahmatan lil alamin, jadi kebaikan bagi seluruh alam. Maka bismillah teman-teman, bayar zakat 2,5% doang, bukan hak kita, harus disalurkan. Yang tapi dengan 2,5% itu sanggup menyucikan seluruh harta kita. Dan dengan akhirnya diberikan 2,5%-nya, mudah bagi Allah menambah berkali-kali lipat. Masya Allah. Semoga Allah muliakan dengan zakat dan bermanfaat. Semoga Allah muliakan dengan zakat dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.